15.30 waktu Indonesia Timur, aksi solidaritas seluruh ASN di kantor DPRD Pickup untuk menuntut hak mereka. Kami melaksanakan tugas kami secara profesional dari sebagai ASN, tapi sangatlah tidak profesional bapak-bapak anggota dewan dan ibu-ibu yang ada di dalam. Kalau kami hadir begitu banyak, hanya diminta perwakilan untuk menghadap kalian. Kami mengharapkan semua yang hadir bertatap muka dengan bapak ibu yang ada di dalam sekalian. Kami mohon supaya keluar. Aksi ribuan pegawai ASN itu diakibatkan anggaran tambahan penghasilan pegawai TPP oleh DPRD Kota Pickup yang tersisa 26 miliar dari 75 miliar rupiah. 75 miliar yang kami usulkan dari bulan Juli. Anda mengkhianati kami. Anda mengulur-ulur. Anda tidak pernah menyelesaikan kepentingan dan tuntutan kami. Karena itu tidak ada pilihan lain. Amarah pegawai negeri sipil PNS di pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, mulai memuncak. Mereka ramai-ramai menggelar aksi solidaritas di halaman DPRD Pickup, Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2020. Mereka menuntut Pemkot dan DPRD tidak memangkas usulan anggaran TPP sebesar 75 miliar rupiah. Selain aksi demonstrasi, mereka PNS juga membawa umbul-umbul yang bertuliskan, naikkan TPP, sesuai usulan awal 75 miliar. TPP harga diri ASN. Dalam diskusi ini, saya berharap agar kemudian berjalan dalam keadaan lancar, dan karena itu kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku yang ASN yang mau menyampaikan aspirasinya, saya meminta kepada sekretaris daerah agar kemudian bisa mengatur lewat juru bicaranya agar kita tertib. Siapapun dalam ruangan ini yang mau bicara harus atas dasar izin dari saya. Siapapun yang kemudian membuat gaduh dalam ruangan ini, saya minta kepada pihak keamanan agar segera mengamankan dan mengeluarkan dari ruangan ini. Sekali lagi, saya mempersilahkan kepada juru bicara kawan-kawan ASN ini untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Baca. Memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kepulauan yang telah hadir di sini untuk menerima masukan dan aspirasi kami. Kedua, saya ingin sampaikan bahwa ini kesadaran murni seluruh ASN. Tidak ada politisir, siapapun di dalam politisir. Ini merupakan murni, ini solidaritas bersama ASN. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita mau bicara tentang tambahan penghasilan pegawai, itu kita harus melihat sejarah dulu. Di negara ini, Republik ini, itu sudah dimulai yang namanya tunjangan kinerja di seluruh kementerian dan lembaga, itu sejak 2014 sampai sekarang. Anda bisa membaca di hasil evaluasi tentang RP, Anda bisa membaca hasil evaluasi tentang RP di tahun 2019 yang bikin kinerja tinggi, yang bikin pelayanan tinggi, itu karena salah satunya adalah pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja. Hari ini reformasi birokrasi itu kembali berlanjut di daerah. Sejak 2018-2021 itu sudah harus wajib dianggarkan di daerah. Anda sudah tahu usulkan KPK yang mewajibkan harus DPD masuk. Karena itu pemerintah
daerah telah mengusulkan di tahun 2021 senilai 71 miliar. 75 miliar yang diusulkan di bulan Juli. Tapi sampai sekarang, pimpinan sampai sekarang, itu Anda mengulur terus. Anda menunda-nunda, pada kemudian Anda memangkas sampai 26 miliar. Pimpinan, saya ingin membahas kalian, teman-teman di Jakarta yang staf itu 28 juta per bulan. Teman-teman provinsi itu 4 juta 30 ribu. Kalau mau kita lagi kota Ternate 2.500.000. Kok hari ini diberi kepulauan yang terbaik di Bawah Utara yang terbaik. Tak menuntut TPP, yang semula 75 kemudian menjadi 60 miliar rupiah yang diusulkan oleh TAPD, harus diakomodir, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun sayangnya hasil aksi ASN tadi, belum menemukan titik terang, soalnya anggaran TPP, belum disahkan. Ketua DPRD Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak mengatakan usulan anggaran TTP, belum disahkan dan masih dibahas oleh TAPD dan anggota DPRD Tikep. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sudah jelas, Pak Pimpinan. Jika dalam waktu 6 minggu Anda mengulur-ulur 2 PPS, pemerintah daerah berhak menentukan dengan peraturan wali kota. Tapi Anda tahu kenapa kami belum melakukan itu? Karena kami menghormati Anda. Karena itu hari ini itu tidak ada pilihan lain selain sikap Anda secara tegas untuk menyetujui penghasilan pegawai negara senilai 75. Olehnya itu, hasil diskusi ini agar bisa disampaikan langsung kepada seluruh ASN Kota Tidore Kepulauan, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. PPAS ini masih dalam tahapan pembahasan. Kemudian yang kedua, benar bahwa pemerintah daerah mengusulkan TPP itu sebesar 75 miliar. Dalam pembahasan itu TAPD bersama Banggar DPRD menyetujui angka 60 miliar. Dalam pembahasan, target penerimaan kita untuk di tahun 2021 turun sebesar 79 miliar lebih, kurang berapa rupiah, 80 miliar. Karena itu, DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian agar seluruh kebutuhan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan yang kita anggarkan dalam APBD tahun 2021 itu bisa terjawab. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua. Pertama, Pak Sek beserta TAPD, saya juga meminta agar kemudian informasi segala perkembangan yang terjadi dalam rapat pembahasan itu juga harus disampaikan secara utuh pada seluruh kawan-kawan ASN sehingga tidak bias di lapangan. Saya mau kasih tahu di Bapak Ibu sekalian bahwa dari perencanaan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kita masih defisit 32 miliar. 30 miliar lebih itu yang kita defisit, yang kemudian dalam beberapa hari ini pemerintah daerah lewat TAPD dengan Banggar DPRD berusaha untuk mencari solusi agar menutupi defisit itu agar dalam APBD 2021 tetap berimbang. Saya kira Bapak Ibu yang hadir juga tahu soal perencanaan penganggaran kita. Di tempat ini juga saya mau kasih tahu, tidak ada pokok pikiran, yang ada adalah ketika refocusing anggaran ada kesepakatan antara Banggar,
antara DPRD dengan pemerintah daerah bahwa seluruh kegiatan yang sudah masuk dalam APBD tahun 2020 yang direfokusi secara utuh harus masuk dalam APBD tahun 2021. Ini menjadi keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Tidak ada satupun pokok pikiran. Kalaupun khusus untuk 2021 tidak ada pokok pikiran. Kalaupun itu ada pokok pikiran, kami dijamin oleh undang-undang bahwa seluruh kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ketika anggota DPRD ini turun melakukan reses, wajib hukumnya diakomodir dalam APBD. Nah, karena itu Bapak Ibu ASN, Pasek, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa lagi-lagi pembahasan ini masih dalam proses pembahasannya masih berjalan. Saya kira kita semua harus bersabar. Kemudian harus mencari formula yang tepat agar seluruh kebutuhan masyarakat di situasi pandemi ini harus dijawab dan harus dipenuhi oleh APBD kita di tahun 2021. Jadi saya kira itu Pak Syekh, kami tetap menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan ASN, tetapi kami juga meminta agar kemudian harus mengerti, harus memahami kondisi fiskal daerah kita. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama saya sampaikan bahwa posisi PBB 60 itu tidak ada kesepakatan. Dengan sejumlah posisi belanja barang dan jasa, belanja modal yang begitu banyak, yang menjadi pertanyaan, itu apa untuk PBB yang 70 miliar menjadi 26 miliar dengan kelas 300.000 per THR. Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran silakan mencari upaya pemangkasan anggaran di mana saja dengan catatan tidak boleh mengganggu tambahan. Kalau Anda tidak mampu, maka kami akan melaksanakan ketentuan pasal 91. Sampaikan bahwa Pak Ramli, saya mau sampaikan dulu. Pak Ramli kasih mati mic dulu. Saya mau sampaikan bahwa target penerimaan kita yang kita rancang sampai TPP itu 60 miliar, itu 869 miliar. Faktanya dana transfer yang kita dapat itu sebesar 789 miliar. Nah, karena itu kita harus melakukan penyesuaian. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa alasan apapun juga, sebentar, Ramli, dalam penyusunan anggaran, belanja publik itu harus lebih besar daripada belanja pegawai. Beberapa hal yang perlu saya klarifikasi agar persoalan ini dia tidak di lapangan. Bahwa pembahasan UAPBS itu bila terlama mungkin iya, karena diawali pada saat UAPBS ini disampaikan ke DPRD pun waktunya sudah terlambat, tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ini sudah ASN semua tahu. Karena yang ada di sini hanya TAPD saja, mungkin ASN lain yang tidak tahu. Itu penyampaian ke sini itu sudah terlambat. Pertama, kemudian yang kedua,
dalam penyampaian Ketua PPS ke sini ada sejumlah agenda yang waktu itu sama-sama bahas dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga ada beberapa hal terkait dengan Ketua PPS itu yang belum dibahas. Kemudian lanjut pembahasan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dalam penyampaian Ketua PPS, isi Ketua PPS itu standar pendapatan dan belanja itu harus menyesuaikan dengan pendapatan dan belanja tahun sebelumnya. Ini mungkin Bapak Ibu semua tahu. Yang disampaikan pemerintah daerah di sini senilai 1 triliun 47 miliar. Itu jauh dari pendapatan kita. Sementara yang kita bahas itu adalah pendapatan yang harus berimbang dengan belanja. Pemerintah daerah sampaikan 1 triliun 47 miliar. Dalam pembahasan pendapatan kita itu kurang lebih ada sekitar 100 hampir 200 miliar yang harus kita penambahan pendapatan. Setelah kita mengetahui jumlah dana transfer tahun kemarin yang kita sesuaikan dengan target PAD yang kita pasang tinggi, itu pun belum cukup. Akhirnya apa? Ada sejumlah program dan kegiatan yang tidak bisa dimasukkan sesuai dengan usulan oleh pemerintah daerah senilai 1 triliun 47 miliar itu. Kemudian juga setelah kita melakukan penyesuaian termasuk dengan TPP itu, dan kita sepakati dengan angka 800 miliar lebih dengan target pendapatan kita sebesar itu. Tiba-tiba datang lagi informasi dana transfer dari pusat disampaikan bahwa dana kita turun sebesar 79 miliar 900 juta kurang lebih, hampir 80 miliar. Ini kemudian kita harus menganggarkan dan harus membicarakan ini kembali. Ada sejumlah kebutuhan lain yang juga kita pikirkan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Bagaimana kita harus menambah tunjangan daerah terpencil? Bagaimana guru-guru honor yang hanya 500.000 kita harus tambah 1 juta? Ini membebani anggaran kita dan itu harus ditambah. Karena sangat tidak berimbang, orang berburu honor yang mengajar setiap hari dengan pegawai honor bedanya sangat jauh. Kita tambah 1 juta, itu berbeda. Yang perlu kami sampaikan di sini juga bahwa ada sejumlah yang kami pikirkan bahkan sampai saat ini. Jadi kalkulasinya belum selesai. Bapak Rami yang saya hormati dan rekan-rekan, tentunya pada saat kita membahas ini banyak hal yang kita pikirkan, termasuk dengan gimana guru non sertifikasi. Mereka cuma dapat 230.000 tiap bulan, sementara yang dimaksud dengan TPP ini adalah tambahan penghasilan pegawai. Kita sudah menghitung, memang kelas jabatan tertentu memang sangat kecil, tetapi yang selama ini kita lihat bahwa ada sejumlah pegawai yang selama ini tidak pernah dapat terkait dengan TPP ini. TPP baru berlaku di tahun 2021. Nah, ini yang kemudian kita melihat skema ini. Dan persoalan ini sudah seharusnya dia selesai di tim anggaran pemerintah daerah. Kita bukan hanya pada persoalan apa, tapi celah fiskal kita masih cukup jauh. Dalam seluruh kebutuhan dasar masyarakat yang kita itu belum selesai. Ya, jadi saya sampaikan ini biar kita sama-sama memahami, mengetahui informasi yang seperti apa. Tentunya rapat bersama antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, banyak juga orang ASN yang mungkin tidak terlibat dan informasi ini tidak disampaikan. Nah, ini yang makanya informasi bahkan jadi saya menginformasikan ini biar kita sama-sama tahu kapasitas fiskal kita itu seperti apa, dan kalau kita memastikan apa yang saya sampaikan ini, kalau saya minta maaf, apa yang saya sampaikan ini adalah fakta. Tetapi kalau kita mengenai hasil fakta yang terjadi
informasinya seperti apa? Selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli. Itu saudara tahu. Makanya saudara sampaikan di sini sudah terlambat. Sebenarnya bukan cari kebenaran. Tapi yang informasi dari semua ASN saja. Tunjangan di partai itu tidak turun. Kalau kita bicara yang lain, berbeda. Karena itu, kami memberikan saja hari ini juga mohon ada sikap dari DPRD untuk memutuskan sikap 75 miliar itu seperti apa. Tunjangan seperti itu yang turun aturan wali kota. Tidak masalah. Peraturan wali kota itu kita para pimpinan kita memahami. Tambahan wali kota juga berdasarkan perintah PP 21. Kenapa di satu sisi di sisi yang lain tinggal dibawakan diabaikan begitu saja. Mohon kami membuka hati ini. Hari ini juga ada sikap tentang penegasan 75 miliar itu seperti apa. Saya sangat yakin tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran sangat memahami itu. Ada belanja barang dan jasa dan ada belanja barang yang pasti tidak faedah. Silakan dipakai. Kami itu karena ada. Kami menghormati kerasa untuk mengatakan itu. Silakan. Belanja barang dan jasa dan belanja modal yang tidak faedah itu bukan dianggap di sini, Pak. Itu diusulkan dari pemerintah daerah. Kalau dianggap itu tidak faedah, jangan diusulkan. Jangan sampai diskusi di sini. Itu diusulkan pemerintah, kita membahas. Saudara-saudara sudah menyampaikan bahwa TP itu harus diperlukan. Oke, tapi segala keputusan menyangkut dengan besaran TPP akan dilanjutkan dalam pembahasan antara Banggar dengan TAPD. Tidak ada keputusan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.